Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kelas 8I ya. Hari ini bertemu dengan Bapak Dimas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Diakukuh Purmono. Lahir di Purworejo 8 September 1989. SK pertama saya di Lemong. Sekarang saya udah berada di SMPN Negeri 2 Krui. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama Islam. Doa mulai. Terima kasih. Sudah selesai. Hari ini kita akan belajar tentang bab 1 kedudukan dan fungsi Pancasila. Terima kasih anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas. Yang belum mengumpulkan tugas segera kumpulkan tugas karena ini berkaitan dengan penilaian. Jadi saya ingatkan bahwa hari ini bukan istilahnya kalian libur, tapi tetap sekolah tapi di rumah. Jadi kenapa kalian harus tetap sekolah? Karena negara ini butuh kalian. Kalau Bapak Ibu ini sudah terlewat, kalau kalian masih mempunyai kesempatan untuk menjadi yang lebih baik. Apalagi di ketika pandemi ini yang bisa untuk dijadikan pertahanan nasional hanyalah anak-anak. Anak-anak, orang sekolah diharapkan suatu saat akan menemukan formulasi yang terbaru untuk pandemi ini agar tidak ada pandemi-pandemi yang lain. Untuk pertahanan nasional kalian diusahakan bisa menjadi sosok yang lebih baik. Oke, baiklah kita akan mulai. Bab pertama adalah kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, ini peta konsepnya. Jadi kedudukan dan fungsi Pancasila. Ini adalah di atas ada logo Pancasila ya, yang sering kita temui di depan kelas. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini adalah dasar negara kita, dasar di mana bangsa Indonesia ini berdiri. Untuk sejarahnya nanti sudah ya di kelas 1 bahwa ketika BPUPKI atau nanti kita akan bahas di selanjutnya, ketika BPUPKI bersidang, ada Muhammad Yamin, ada Soekarno dan lain-lainnya tentang mengusulkan tentang dasar negara, yang akhirnya disepakatilah tentang Pancasila yang disahkan akhirnya di dalam UUD 1945 dalam isi UUD tersebut. Pembukaan alinea 4 menunjukkan ada dasar negara, disahkan ketika 18 Agustus 1945 itu disahkan. 17 Agustus 1945 itu ketika proklamasi dan negara ini berdiri. Baik ya. Selanjutnya saya akan jelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila. Ini nanti konsepnya kita akan pelajari tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang terakhir adalah membiasakan diri dengan perilaku dengan nilai-nilai Pancasila dari berbagai aspek kehidupan. Sudah ya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya siswa dapat mensyukuri kedudukan Pancasila dan arti penting Pancasila, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, mengetahui dan mengamalkan nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, serta mengetahui dan melakukan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Baik, ini the founding father kita. Founding father adalah penemu, bapak penemu, Soekarno, I.R. Soekarno. Pancasila sebagai dasar negara. Kalian udah pernah tahu rumah ya? Dalam urutan jenjang di Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara kita upayakan, kita umpamakan sebagai pondasi. Tiangnya adalah Bhinneka Tunggal Ika,
UUD 1945 dan NKRI. Ya, itu ada tiangnya dan atapnya itu adalah Negara Republik Indonesia. Di atapnya NKRI itu di atapnya ya, saya lupa tadi di atapnya adalah NKRI, lah pondasi adalah di bawahnya. Jadi bayang nggak ketika ada rumah ada 4 pilar, ketika satu pilar diambil jatuh nggak? Jatuh nggak? Ayo. Nggak, masih bisa berdiri. Ketika satu pilar lagi diambil runtuh nggak? Jika bangunannya bagus masih bisa berdiri. Kalau satu diambil, runtuh nggak? Masih bisa berdiri. Seperti payungnya satu, yang atasnya gini, masih bisa. Tapi bayangkan, ketika dasarnya bawahnya diambil, bisa berdiri nggak? Pasti hancur. Makanya itu Pancasila sebagai dasar negara sangat penting sekali bagi negara ini. Karena ketika Pancasila sudah diambil, sudah diubah, pasti negara ini akan runtuh. Karena dasar dari negara ini. Oke, sebenarnya Pancasila sebagai dasar negara adalah dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Adapun pedoman yang penyelenggaraan negara Indonesia. Jadi semua pedoman kehidupan itu akan diatur dalam Pancasila. Dari agama, dari hukum, nanti ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dalam artian dalam masyarakat Pancasila sebagai norma tertinggi atau dasar ideologi. Itu semuanya berkaitan, semuanya dasarnya Pancasila. Jadi ketika ada sesuatu yang bertentangan dengan Pancasila, maka itu dianggap masih bertentangan, masih tidak boleh. Contohnya, apakah di Indonesia boleh menikah sesama jenis? Boleh nggak? Tidak boleh. Negara-negara yang lain sudah membolehkan, Indonesia tidak boleh. Belum boleh, tidak membolehkan. Karena apa? Karena Pancasila pasal pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di situ tidak boleh bertentangan dengan ketentuan agama apapun. Jadi kita menghormati agama yang ada di Indonesia sesuai dengan landasan konstitusi, menghormati bebas untuk memilih agama dan kepercayaan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi agama tidak membolehkan, akhirnya tidak boleh. Tadinya para pendiri bangsa, the founding father ya, tadi telah menyadari pentingnya suatu dasar negara. Oleh karena itu dalam sidang BPUPKI pada 29 sampai 1 Juni 1945 dibahas negara Indonesia. Dasar negara Indonesia adalah tokoh yang beri gagasan adalah Muhammad Yamin, Supomo dan Soekarno. Kalau kalian nanti baca buku di halaman 10-an ke atas ya, di situ ada buku semua kan? Itu ada pendapatnya Muhammad Yamin, Supomo dan Soekarno. Yang paling sesuai dengan mirip-mirip dengan Pancasila sekarang adalah pendapatnya Muhammad Yamin. Namun kenapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila? Karena Pancasila, disitulah Soekarno ketika berpidato dia mencetuskan nama Pancasila yang isinya tentang dasar-dasar negara yang telah direvisi dan akhirnya menjadi dasar negara. Sebelum menjadi Pancasila, dasar negara kita dijadikan dulu ya, sebelum jadi dasar negara dijadikan sebagai atas nama Piagam Jakarta yang isinya sebagai berikut. Yang membedakan adalah ketika pasal 1 adalah ketuhanan yang berdasarkan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, itu ketika 18 Agustus ketika akan disahkan pembukaan UUD 1945, akhirnya disepakati bahwa kita memilih nasionalisme dan para founding father telah bersepakat bahwa menggantinya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, penyebutan Pancasila sebagai dasar negara pertama kali dilakukan oleh Soekarno, sudah tadi ya.
1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Untuk menyebut dasar yang dikemukakannya selanjutnya sebagai dasar usulan negara dalam BPUPKI tersebut diolah oleh panitia 9 bentukan BPUPKI. Baik, selanjutnya Pancasila menjadi norma dasar kaidah negara yang fundamental. Hari ini tercampur dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang membentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalam pembukaan sudah di alinea keempat. Penempatan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 dikukuhkan pada 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Ya, jadi dipisahkan ya, yang merancang itu BPUPKI, sedangkan sidang yang mengesahkan UUD 1945 adalah PPKI. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga terhierarkis dalam Peraturan Instruksi Presiden Nomor 12 1968 dan tersusun secara hierarkis secara piramidal. Artinya tiap sila-sila Pancasila mempunyai hubungan yang saling melekat, menjiwai dan tidak dapat dipisahkan. Jadi mengubah salah satu pasal saja itu sudah mengubah semua isi dari Pancasila, karena Pancasila itu adalah 5 itu. Jadi tidak ada Pancasila, misalnya ada Trisila, nah itu enggak ada. Jadi semuanya itu sudah dalam satu paket dalam Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1968. Makanya kemarin ketika di berita ada isu tentang Trisila dan Ekasila, maka banyak yang menentang. Memang ketika pidato Pak Karno pernah menyebutkan jika kalian terlalu berat menggunakan istilah Pancasila boleh menggunakan Trisila. Kalau Trisila masih terlalu berat boleh menggunakan istilah Ekasila, yaitu gotong royong. Namun di situ arti itu merucut sebagai arti yang luas ya. Kalau semakin sedikit pasalnya itu semakin luas, kalau semakin banyak itu semakin spesifik. Ditakutkan Ekasila dan Trisila itu akan dimanfaatkan oleh rezim penguasa untuk mendapatkan kekuasaannya. Jadi sampai sekarang masih pro kontra, belum sampai disetujui. Semoga nanti para anggota Dewan Legislatif kita menemukan formula untuk kemajuan bangsa ini. Oke, baik, selanjutnya. Oke ya, sampai sini sebagai Pancasila sebagai dasar negara sudah selesai. Jadi nanti anak-anak berilah komentar di Google Classroom ya tentang video yang Bapak buat. Selanjutnya tanyakan apa yang belum jelas tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya, semangat belajar. Nanti Bapak akan yaudah kalian komen di situ ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.